Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke video yang kedua. Sebagaimana disampaikan di video pertama tadi, kita akan membahas tentang buku How Money Works. Jadi ada beberapa item yang telah Bapak highlight. Oke, sekarang kita bicara tentang ini. Halaman selanjutnya, setelah kita The Evolution of Money, kita akan melihat proses perkembangan barter. Tapi kalau menurut Bapak, hal ini tidak terlalu, it's not so necessary untuk kita bahas, karena memang kita sudah meninggalkan fase ini begitu. Tapi boleh juga kita baca supaya kita memahami di mana dulu orang barter dengan bahan pokok, dengan hewan ternak. Dan begitu selanjutnya berkembang jadi ke pakaian, kemudian perlengkapan-perlengkapan lainnya. Awalnya dari ini, direct trade. Oke, kita lanjut ya. Nah, artifacts of money. Ini adalah gambaran beberapa artefak atau peninggalan kuno yang dibuat sebagai bentuk uang. Nah, sini ada beberapa karakteristik uang yang menurut Bapak bisa kita lihat. Kita zoom dulu. Kan kemarin salah satu indikator yang ingin kita pelajari adalah apa itu uang, gitu kan? Oke, kita lihat karakteristik uang. Money is not money unless it has all of the following defining characteristic. Jadi uang itu nggak bisa dibilang uang kalau dia tidak memiliki karakteristik ini. Pertama, money must have a value. Jadi uang itu harus memiliki nilai. Kemudian, be durable, portable, uniform, divisible, and limited supply, and be usable as a means of exchange. Oke, ada beberapa istilah baru yang mungkin baru kita dengar. Kita coba bahas. Oke. Now, untuk istilah yang pertama sudah jelas ya, harus memiliki nilai. Nilai ini tentu kalau kita bicara dalam konteks ekonomi makro, dimana kalau makro itu kan kita ngebahas tentang nilai mata uang, kemudian adanya kurs valuasi, inflasi dan sebagainya, ekspor impor. Jadi nilai mata uang setiap negara itu berbeda-beda, dan setiap mata uang kita cara konteks yang lain ya, relasi. Negara berbeda-beda dan saling mempengaruhi. Itu mengapa kalau kita melihat misalnya Amerika melalui The Fed-nya melakukan satu kebijakan ekonomi, apakah dia menaikkan kurs Fed-nya, itu akan berdampak terhadap mata uang negara lain. Ini juga berkaitan erat konteksnya negara kita, negara Indonesia yang memang menggunakan dolar. Dan semua negara sih menggunakan dolar, gitu kan. Menggunakan dolar sebagai mata uang internasionalnya. Dimana kita juga kebetulan di Indonesia memiliki hutang yang cukup besar dengan pihak ketiga, dengan pihak lain yang berkaitan dengan dolar. Nah, ketika mata uang kita mengalami penurunan nilai, itu jelas dapat mengakibatkan pelipatan ganda atas utang yang kita miliki. Makanya Bapak di pertemuan sebelumnya pernah membahas atau menyinggung bahwa salah satu yang berbahaya dari utang luar negeri itu adalah ketika mata uang kita rendah atau lemah,
kemudian kita menggunakan mata uang asing yang mata uang asing itu kuat, ada kenaikan 1 atau 2 rupiah dikalikan dengan kelipatan jumlah bunga yang harus kita bayar itu sudah berkali lipat kita harus membayarnya gitu. Tapi ya itu memang konsep yang sedang kita jalani, yang nanti setelah pembahasan ini itu akan membahas juga ada beberapa teori ekonomi yang nanti mudah-mudahan bisa Bapak sempat bahas untuk kita pahami bersama gitu ya. Nanti akan kita bahas setelah slide ini insyaallah. Tapi yang jelas poin yang Bapak bilang bahwa nilai mata uang itu harus memiliki nilai. Ketika dia memiliki nilai, maka dia dapat dikatakan sebagai uang. Karena kalau uang hanya dalam bentuk lembaran, kalau kita lihat uang ini kan hanya kertas doang nih, kertas saja. Tapi karena dia diakui sebagai alat transaksi, dia jadi bernilai. Walaupun mau kita renyuk kayak, kita taruh, kita injak kayak, kita simpan, kita jumpa nih uang udah kayak gini nih, pasti bisa kita gunakan, masih bisa kita pakai gitu kan. Beda dengan ini, struk belanja dari kalau yang gini, kita orang nggak ada yang mau beli, nggak ada yang gunakan. Tapi kalau ini orang masih mau gunakan walaupun udah digini. Coba taruh di sini. Oke, lanjut. Kemudian be durable, uang tuh harus durable, dalam artian dia memiliki ketahanan, kekuatan. Kalau uang karena air dikit langsung sobek, susah lah nyimpannya. Anti air, harus tahan. Portable, bisa dibawa kemana-mana. Uniform, gampang untuk digunakan. Divisible, terlihat dengan jelas. Kemudian unlimited supply. Seharusnya memang begitu, bahwa uang itu memiliki penyebaran yang terbatas. Tapi gini, salah satu hal yang mungkin jadi pertimbangan Bapak tuh gini. Masalah Bapak ya, masalahnya adalah sudah menerima cukup banyak informasi mengenai keuangan, sehingga referensi yang ada di pikiran Bapak itu nggak hanya satu perspektif, tapi kita atau Bapak itu ada beberapa perspektif gitu. Nah, kalau kita bicara tentang limited supply, Bapak ada membaca atau melihat referensi yang lain tentang uang. Kan ada 2 macam nih, ada uang. Oke. Sekarang kita bicara yang lain sebentar. Uang itu ada 2 macam atau 2 bentuk nih. Sebenarnya bentuknya kan ada beberapa kan definisi yang dulu, ada bentuk fiat, lagi bentuk uang amat lagi lupa. Cuman yang mau bilang gini, dalam buku yang Bapak share atau buku ini juga lah, di dalam referensi ini kita melihat bahwa sini. Oke, sebentar. Nih, sini udah nampak bahwa ada digital money gitu kan. Ada digital money ini memberikan suatu peluang atau memberikan satu pengertian kepada kita bersama bahwa uang itu sekarang atau pada yang akan sama datang tuh nggak dalam bentuk fisik seperti ini, tapi dalam bentuk angka-angka yang muncul dalam akun rekening kita yang kita miliki, uang digital. Jadi kalau dipikir seperti itu, challenge-nya adalah dikhawatirkan kita tidak mampu untuk, atau uang yang beredar itu tidak sesuai dengan jumlah uang yang dalam fisiknya yang ada. Jadi misalnya uang yang beredar itu secara digital, secara angka ada 10 miliar misalnya nih, tapi uang yang bentuknya seperti ini itu jumlahnya nggak sampai 10 miliar. Jadi ada selisih atau misconnecting antara jumlah secara digital, secara akun dengan fisiknya, sehingga nanti ketika kita misalnya suatu waktu ingin ada backupan atau
sisi uang aslinya itu nggak ada, itu bisa jadi satu masalah loh sebenarnya. Tapi udahlah, ini kan juga mungkin belum menjadi ranah kebijakan kita untuk mengatasi atau mencoba meneliti lebih jauh tentang hal itu. Tapi menurut Bapak, hal-hal yang seperti ini penting untuk kita juga mulai sadari dan memahami bahwa masalah hutang di negara kita atau di sistem kita sekarang ini udah cukup banyak gitu, dan agak berbahaya sih kalau bagi Bapak nih. Ketika digitalnya itu angkanya besar, tapi secara fisiknya itu nggak sampai ke sana, itu cukup bisa jadi masalah sih. Walau lah masalahnya seperti apa. Jadi uang ada dua bentuk tuh, yang dicetak ya, atau lagi uang digital. Oke, lanjut. Kemudian dapat digunakan untuk pertukaran, itu jelas. Kemudian underlying of all these characteristics is trust. People must be confident that if they accept money, they can use it to pay for goods. Itu jelas juga ya. Maknanya bahwa uang itu harus diterima oleh masyarakat dan bisa digunakan untuk berbelanja. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini, ada beberapa lagi yang telah Bapak highlight tentang ini. Dulu kita lihat. Jadi ketika budaya menulis itu telah muncul ketika masa zaman dulu gitu, it was a small step from this to making tokens explicit. Bentar, coba artikan aja. Jadi untuk menghitung 650 tahun before century, jadi ini waktu yang udah lama banget ya, 650 tahun sebelum century. Nah, ketika kita udah mulai mengenal biaya mencatat, maka kita mulai membuat uang dalam bentuk koin, yang dalam bentuknya itu gold, silver, dan untuk beberapa copper yang dibuat untuk sebagai media pertukaran. Jadi dia nggak bicara tentang barter lagi, tentang bahan ternak dan bahan-bahan lain, tapi udah mulai membuat artefak-artefak seperti ini. Itu beberapa perkembangan sejarah uang. Kemudian di sini juga ada beberapa catatan penting tentang philosophy of money. Money made it easier to assign concept. Oke, tinggal dibaca lagi ya. Entah apa mau masuk poin yang lebih penting lainnya. Kalau kita nggak banyak, tinggal 2 menit lagi. Nah, ini kita bisa melihat 16 juta Bitcoin tahun 2016. Sekarang tuh uangnya sudah menjadi 9 million dolar, 9 juta dolar dalam ini uang rupiah, apa uang yang sebenarnya. Jadi ini adalah perkembangan uang, bisa dilihat juga nanti di economic of money perkembangannya. Dan memang harus diakui sekarang uang itu akan terus mengarah ke arah digital. Oke. Ini ada beberapa lagi yang harus diperhatikan. Nah, ini Adam Smith, teori dari Adam Smith untuk titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nanti teman-teman baca, dan ini menurut Bapak cukup jelas tentang hukum permintaan. Equilibrium market. Oke. Nah, terus kalau dalam Keynesian ini yang sebenarnya Bapak ingin dalami, tapi waktu kita terbatas. Kemudian bisa kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Seru banget sih sebenarnya pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman juga eksplorasi lebih dalam secara mandiri. Bapak sebagai dosen memberikan stimulus-stimulus yang mudah-mudahan nanti teman-teman bisa baca lagi lebih lanjut dan bisa mengambil pelajaran dari
buku ini dan buku referensi yang lainnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.